Singing ya ya yippee yippee yay, singing ya ya yippee yippee yay, singing ya ya yippee yippee yay, yippee yippee yay, yippee yippee yay. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Masih luar biasa bukan? Masih tetap semangat bukan? Nah adik-adik, hari ini sebelum kita beribadah, coba mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton adik-adik, tetapi adik-adik juga beribadah di rumahnya masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, jangan lupa mempersiapkan diri ya, dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik ya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika adik-adik bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk diikuti ya, dan tetap fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, kita juga harus percaya adik-adik bahwa Tuhan juga hadir di dalam ibadah kita. Oh iya adik-adik, kakak hampir lupa. Ada satu hal lagi yang tidak kalah penting ini. Perhatikan ya. Jangan lupa didampingi dan dibimbing oleh orang tuanya. Adik-adik, ibadahnya sudah mau mulai nih. Adik-adik sudah pada siap belum? Pasti sudah siap dong. Yuk kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik, selamat siang buat kita semua. Selamat kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita adalah orang-orang yang bersuka cita, amin. Hari ini kita adalah orang-orang yang selalu senang di dalam Tuhan, amin. Karena kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita adik-adik, agar kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan Bapa, Engkau baik.
Tuhan berkati ibadah kami hari ini. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati guru-guru kami yang membawa pujian dan firman di dalam Tuhan. Tuhan berkati juga kami yang menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya adik-adik, hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Masih ada sukacita? Pasti ada adik-adik. Apa kabarnya? Pasti sehat adik-adik, karena kita selalu dikasihi oleh Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Kasih Yesus mengalahkan segalanya dalam kehidupan kita. Kasih Yesus selalu besar dalam kehidupan kita. Masih semangat adik-adik? Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Buah-buah roh. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelembutan, kuasa
kehidupan kita. Artinya adik-adik, buah roh selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau angkat pujian lagi kepada Tuhan. Hari ini kita harus bersuka cita adik-adik. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama-sama nih. Seperti juga dengan Tuhan adik-adik. Tuhan selalu mendukung kita, Tuhan selalu melindungi kita. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar sebagian cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku.
sebentar akan kita dengar. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati guru kami yang membawa firman-Mu. Begitu juga Tuhan, kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar semua? Kita pasti ada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, hari ini di ibadah sekolah minggu kita, meski hanya melalui online, Om mau sampaikan satu firman Tuhan kepada kita semua tentang orang Samaria yang murah hati. Nah adik-adik, satu kali ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, ada satu orang ahli Taurat datang kepada Yesus. Kemudian dia bertanya kepada Yesus. Dia bertanya untuk mencobai Yesus. Pertanyaannya begini, "Guru, apakah yang harus aku perbuat supaya aku dapat memperoleh kehidupan yang kekal?" Nah adik-adik, mendengar pertanyaan itu, Yesus menjawab ahli Taurat ini. "Apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat?" kata Yesus kepadanya. Nah, ahli Taurat ini mau membanggakan dirinya. Kemudian dia berkata kepada Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Yesus menjawab ahli Taurat ini, "Jawabanmu benar. Kalau begitu, perbuatlah seperti itu." Nah, kemudian ahli Taurat ini nggak berhenti. Dia bertanya lagi kepada Yesus. Dia bilang kepada Yesus, "Kalau begitu, Guru, siapa sesamaku manusia?" Nah, adik-adik, untuk menjawab ini, Yesus menceritakan sebuah kisah kepada ahli Taurat itu. Yesus bilang begini, "Satu kali ada orang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, di tengah perjalanan, orang ini bertemu dengan penyamun-penyamun. Nah, penyamun-penyamun ini adalah orang-orang jahat, adik-adik. Ya, penyamun-penyamun ini bertemu dengan seseorang yang tadi turun dalam perjalanannya itu. Kemudian dia dirampok. Habis-habisan, semua yang dia punya diambil. Bukan cuma dirampok, dia dipukulin. Ya. Setelah dipukulin, dia ditinggalin. Ya. Hampir mati, adik-adik. Nah, ketika sudah ditinggalin sendirian orang ini, adik-adik, ada seorang imam, ya, seorang kepala rumah ibadah yang datang melihat orang yang sedang hampir mati ini. Tapi apa yang dilakukannya? Dia bukan menolong, tapi dia berjalan terus. Dia lihat orang itu, tapi dia terus berjalan, dilewatin saja begitu. Nah, nggak lama kemudian ada orang Lewi. Ya, orang Lewi ini adalah seorang yang merupakan pelayan-pelayan Tuhan. Ketika orang Lewi ini melihat dari jauh, ya, orang yang hampir mati ini, dia pun tidak melakukan apa-apa. Dia lewat saja begitu kan. Dia jalan terus. Nah, yang terakhir adik-adik, ada seorang Samaria. Ya,
orang Samaria ini adalah orang yang terbuang, ya, orang yang nggak dianggap di Israel waktu itu, ya. Kemudian ketika orang Samaria ini lewat, dilihatnya orang yang hampir mati itu, Alkitab mencatat tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian adik-adik, orang Samaria ini berhenti, dilihatnya orang itu, dirawatnya luka-lukanya, dibersihkannya luka-lukanya, dibalut tahu kan, dikasih perban gitu adik-adik. Kemudian bukan cuman itu, dinaikkannya orang yang hampir mati ini ke atas keledainya. Kemudian dia pergi membawa orang yang hampir mati ini menuju ke sebuah penginapan. Nah adik-adik, di penginapan itu dia pun dirawat, ya, diperhatikan supaya baik keadaannya, supaya bisa cepat sehat gitu kan. Nah, keesokan harinya Alkitab mencatat, ya, keesokan harinya orang Samaria ini mau pergi, tapi dipanggilnya pemilik penginapan itu, ya, yang punya penginapan dipanggilnya, kemudian dikasihnya uang 2 dinar. Nah adik-adik, dia bilang begini kepada pemilik penginapan itu, aku titip ya 2 dinar ini, nanti kamu tolong rawat orang yang kemarin aku bawa itu. Kalau kamu membelanjakan atau pakai uang lebih dari 2 dinar, nanti waktu aku kembali, aku akan bayar berapa yang kamu pakai gitu, katanya adik-adik. Nah, selesai cerita itu, begitulah yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi kemudian Yesus bertanya kembali kepada ahli Taurat itu, nah, setelah kamu dengar cerita ini, menurut kamu siapakah sesama manusia dari orang yang hampir mati itu? Nah, ahli Taurat ini kemudian menjawab, sesamanya manusia adalah orang Samaria itu. Nah adik-adik, dari cerita Yesus itu sebenarnya Yesus mau mengajari, ya, mengajari orang banyak, mengajari ahli Taurat, juga mengajari kita hari ini, bahwa yang perlu ditiru, yang perlu diteladani adalah siapa adik-adik? Yang perlu ditiru adalah orang Samaria yang murah hati, yang ketika melihat orang dalam keadaan susah, melihat orang dalam keadaan hampir mati, yang membutuhkan pertolongan, tidak pergi begitu saja, tetapi dia berhenti, dia menolong, memberikan apa yang bisa dia berikan. Nah, kemudian Yesus berkata lagi kepada ahli Taurat itu, kalau kamu sudah tahu, ya, siapa yang menjadi sesama manusia dan siapa yang harus ditiru, kalau begitu pergi dan perbuatlah seperti itu. Nah adik-adik, Yesus mau ajari kita bahwa di tengah-tengah keadaan yang sulit, ya, nggak ada alasan untuk tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan, ya, nggak ada alasannya. Di tengah-tengah apa ini situasinya? Situasi COVID-19, ya, ada virus corona. Kita memang harus berjaga-jaga, tapi dalam keadaan ini juga, kalau kita bisa memberikan pertolongan buat yang lain, mari kita saling tolong menolong, memperhatikan satu dengan yang lain, perhatikan orang tua, ya kan, perhatikan teman-teman. Ya, sudah lama mungkin kita nggak ketemu teman-teman karena sekolah libur, sekolah minggu juga masih libur, ya kan? Kita hanya di rumah saja, tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa membantu orang lain. Kita bisa melakukan banyak kegiatan yang lain yang bisa membantu mereka. Nah adik-adik, firman Tuhan yang singkat hari ini mengajari kita bahwa ketika kita menunjukkan belas kasihan kita, ketika hati kita tergerak untuk menolong orang lain, ya, sebenarnya itu merupakan bagian kita untuk masuk dalam kerajaan
sorga. Orang yang murah hati, kata Alkitab, adalah mereka yang mempunyai kerajaan sorga, ya. Matius pasal 5, ya. Di sana dikatakan, orang yang berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi kalau kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang murah hati, yang mau menolong orang lain, karena kita sudah ditolong juga oleh Tuhan, berarti kita pun nanti menjadi orang-orang yang memiliki kerajaan sorga. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang Om bisa sampaikan buat kita semua. Kita harus terus menumbuhkan dalam hati kita sikap yang mengasihi sesama kita, menolong mereka yang memerlukan. Karena itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Ya, adik-adik, selamat beraktivitas kembali. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Pasti firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan biarlah selalu kita tanam dalam kehidupan kita. Kita mau bertumbuh, berbuah di dalam firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Firman Tuhan. bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus berkati guru kami yang membawa firman-Mu di dalam nama